Kembali menyambung pertanyaan saya sebelumnya, Mas Uki. Pak Prabowo tadi kan bilang kan ini saya tidak bermaksud untuk kemudian membuat kabinet ala gaya militeristik begitu. Tetapi kalau kita lihat dari rangkaiannya, kemudian acara-acaranya seperti sebelum makan pagi, kemudian bangun pagi jam 5.30 ada gerak badan, ada latihan PBB, kemudian sampai dengan sekarang juga mengikuti parade. Ini seperti bisa dibilang ini gaya militer juga nih. Iya, iya. Tapi yang dimaksud dengan militeristik pada umumnya itu kan adalah ingin mengubah kepemimpinan nasional dari yang tadinya sipil menjadi militer, kurang lebih seperti itu ya. Dan bukan itu yang dimaksudkan, ya memang the military way itu begini yang dimaksud ya. Kita sama-sama tahu ya bahwa Bapak Prabowo punya sejarah yang panjang ya di dunia militer, yang dimana di dalam dunia tersebut ya beliau sudah terbukti pernah ya dan akan selalu ke depan sudah pasti untuk mengorbankan dirinya, untuk mengorbankan personal interest kepentingan pribadinya demi bangsa dan negara. Itu sudah beliau pernah lakukan. Jadi pemilihan tempat misalnya di Kota Magelang. Magelang ini adalah simbol perjuangan ya kalau misalnya kita runut kepada historis yang pertama. Lalu juga lokasinya di Akmil yang erat kaitannya dengan aspek historis seorang Presiden Prabowo Subianto, dan cara-cara yang menggunakan di military way tadi itu juga adalah bagian dari yang kita tidak bisa lepaskan dari aspek historis Prabowo Subianto sebagai seorang presiden. Nah, hal yang seperti inilah ya bahwa beliau pernah mengorbankan ya jiwa dan raganya untuk kepentingan bangsa, inilah yang ingin ditularkan kepada para anggota kabinet. Jadi aspek-aspek ya di dalam ya yang di dalam acara ini ingin ditularkan yaitu tadi ya kedisiplinan, kerjasama, kebersamaan, keteraturan, ya sifat-sifat patriotik, ya karena kan para anggota kabinet ini ke depan memiliki kewenangan yang luar biasa besar, gitu. Jadi tadi sudah saya ingatkan ya, sudah saya katakan ya bahwa Pak Prabowo mengingatkan di awal sekali jangan menggunakan kewenangan kamu, ya untuk kepentingan pribadi, jangan nyolong uang rakyat, ya jangan korupsi. Dari pertama sudah diingatkan, dan nanti ke depannya ya tentu saja ini nggak akan bisa setelah ini langsung berhasil, tentu saja enggak ya, tapi ke depannya ini akan terus dilakukan upaya yang namanya monitoring. Jadi pengawasan seorang Presiden Prabowo Subianto kepada menterinya ini dapat dikatakan hanya berjarak sekian mili dari kulit si menteri ya, dan ini tentunya nggak akan lepas dari yang namanya proses evaluasi, jadi monitoring dan evaluasi. Jadi tapi ini adalah evaluasi satu langkah awal begitu ya untuk pencegahan bisa dibilang gitu ya.